Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan kali ini saya akan jelaskan tentang penerapan hukum Newton. Ya, di mana banyak sekali penerapan hukum Newton. Nanti benda-benda yang kita gunakan nanti biasanya diletakkan di berbagai jenis kondisi. Nanti kalian bisa melihat buku kalian pada halaman 9. Di situ mulai dari kondisi pada bidang datar, kemudian bidangnya miring, kemudian bersentuhan, katrol, dan lain sebagainya yang mana akan saya jelaskan satu persatu. Kalian simak ya. Nah, untuk materi yang pertama, ini gerak benda pada bidang datar. Coba saya gambarkan ketika benda berada pada bidang datar. Tuh, gambarnya seperti apa. Nah, ini bidangnya, bidang datar. Kemudian ini ada benda. Nah, kemudian benda ini misal kita tarik dengan gaya tertentu. Misal gayanya adalah F. Ya, misal di soal ini nanti F-nya punya nilai ya. Nah, kemudian nanti di sini kasusnya yang ditanyakan biasanya tentukan percepatan sistem. Percepatan pada sistem di samping. Ya, pertanyaannya ini. Nah, kemudian kita bisa mencari dengan melihat kasusnya. Yang pertama ini saya berikan dua kasus. Yang pertama ketika di sini lantainya licin. Nah, artinya apa kalau lantainya licin? Kasus pertama berarti dia tidak memiliki gaya gesek. Fg-nya tidak ada atau sama dengan 0 kalau licin. Sehingga gaya yang ada nanti cukup F. Nah, jika ditanyakan mencari percepatan, nanti bisa langsung kita gunakan hukum 2 Newton karena bendanya ini bergerak. Hukum 2-nya berbunyi apa? Yaitu sigma F sama dengan M kali A. Ya, ini rumus dari hukum 2 Newton untuk mencari percepatan. Kemudian setelah ini kita masukkan gaya-gaya yang ada. Sigma F ini artinya gaya yang ada pada benda ini. Nah, gayanya kalau kalian lihat ini hanya satu, yaitu F. Sehingga sigma F-nya ya cukup F. M-nya adalah massa benda ini. Nanti misal diketahui M-nya berapapun, nanti kalian masukkan M kali A. Sehingga A-nya ketemu apa? F per M. Ini ya, ini kasus yang pertama. Nah, masih pada bidang datar, cuman ini saya berikan ketika lantainya kasar. Nah, ini gambarnya. Sini lantainya adalah kasar. Nah, kalau kasar, untuk kasus yang kedua, nanti berarti dia memiliki gaya gesek. Gaya geseknya letaknya di mana? Kalian ingat materi kemarin, yaitu di sini. Dia bersentuhan antara dua benda yang mana arahnya berlawanan dengan gaya tariknya. Nah, sehingga di sini Fg-nya. Sehingga untuk mencari percepatan, ya soalnya masih sama, yaitu kasusnya adalah untuk mencari percepatan. Kita gunakan hukum 2 Newton yang mana bunyinya adalah sigma F sama dengan M kali A. Ya, di sini selalu gunakan ini. Kemudian setelah ini kita jabarkan sigma F-nya. Di sini kalian melihat gaya-gaya yang ada. Itu ada berapa? Nah, ternyata ada dua ya. Yang pertama ada F, yang kedua ada Fg. Kemudian arahnya berlawanan sehingga nanti menulisnya juga harus mengikuti arah. Kalau yang ke kanan ini plus, yang ke kiri ini min, sehingga di sini F dikurangi dengan Fg sama dengan M kali A, sehingga A-nya ketemu berapa? F min Fg dibagi dengan M. Inilah ketemu nilai percepatan. Kalau misal ya Fg-nya di sini belum diketahui nilainya, kalian harus bisa mencari Fg sendiri. Dari mana kita mencarinya? Ya, ini mencari gaya gesek atau Fg. Ya, saya berikan penjelasannya. Nah, untuk mencari Fg, kalian harus ingat rumus umum Fg. Gaya gesek yaitu apa? Mu kali N. Ya, di mana mu adalah koefisien gesek dan N adalah gaya normal.
Biasanya kalau mu itu sudah diketahui nilainya. Nah, sedangkan untuk n kita harus berusaha mencari sendiri. Nah, coba kita cari. Cara mencarinya bagaimana? Dari gambar ini kalian lihat. Kita gambarkan gaya-gaya yang eh yang ada n-nya. Itu berarti arah gayanya adalah nanti tegak lurus dengan permukaan. Yang pertama kita gambar n. Ini ya, n ini sudah saya jelaskan kemarin, dia arahnya tegak lurus dengan permukaan sehingga ke atas. Kemudian pada sumbu y, ini sumbu y, ya sumbu y. Nah, di sini gayanya nanti selain ada n, ternyata ada lagi satu gaya, yaitu gaya berat. Ya, karena setiap benda yang memiliki massa, dia harus atau dia pasti punya gaya berat. Ya, arahnya selalu menuju pusat bumi ke bawah. Ya, jadi di situ pada sumbu Y ternyata ada dua gaya. Ya. Nah, sehingga untuk mencari nilai n, kalian fokus melihat pada sumbu Y di sini. Ya, saya tuliskan di sini. Untuk mencari n, nah sebelum mencari gaya gesek, kalian harus mencari n. Nah, caranya bagaimana? Kalian lihat pada sumbu Y di situ. Nanti karena bendanya ini kan geraknya ke kanan kiri, bukan ke atas bawah. Sehingga pada sumbu Y nanti gayanya kita gunakan hukum Newton yang pertama. Jumlah gaya totalnya 0 karena dia tidak mungkin bergerak ke atas bawah. Nah, kita gunakan sigma F-nya sama dengan 0 ini untuk mencari N. Ya, ini pada sumbu Y ya. Ini pada sumbu Y. SB itu sumbu. Sigma F-nya sama dengan 0. Sehingga setelah ini nanti kalian fokus melihat N sama W pada sumbu Y ini. Sigma F-nya nanti yang di atas plus, yang ke bawah min. Sehingga kalian bisa menuliskan N min W sama dengan 0. Berarti min ini pindah ruas. N-nya nilainya sama dengan W. Di mana W itu rumusnya apa? W itu rumusnya M kali G. Berarti N nanti rumusnya adalah M kali G. Ini ya, inilah hasil N-nya. Sehingga rumus akhir untuk mencari gaya gesek adalah Fg sama dengan mu kali N atau mu kali M kali G. Karena N-nya sama dengan W. Inilah hasilnya. Berikutnya. Masih pada benda datar, tapi nanti dia membentuk sudut. Jika membentuk sudut. Contoh, ini gambarnya. Ini ada sebuah benda berada pada bidang datar. Kemudian ditarik dengan gaya yang membentuk sudut. Nah, gayanya miring. Ini. Dia sudutnya di mana? Ini sudutnya. Misal sudutnya adalah theta, ini jenis sudutnya. Nanti bisa 30 derajat, 45 ataupun yang lain yang diinginkan oleh si pembuat soal. Nanti ini saya jelaskan dua-duanya ya. Yang pertama lantainya licin. Nah, tidak ada gesekan. Nanti untuk mencari nilai A-nya atau percepatan bagaimana? Nah, kita yang pertama sama caranya selalu gunakan sigma F sama dengan M kali A. Di mana F ini adalah gaya-gaya yang bekerja searah dengan gerak benda. Yaitu yang berada pada sumbu X ini yang kalian harus lihat. Sedangkan F yang ada ini dia masih membentuk sudut, masih miring. Sehingga perlu kalian cari F yang searah dengan sumbu X. Nah, sehingga perlu kalian uraikan. Kita uraikan dengan mengingat materi vektor dulu ya. Jadi penguraiannya seperti apa? Jadi yang pertama kita buat sumbu bantuan. Jadi di sini sudah dikasih sumbu. Ini tinggal kita lanjutkan. Ini sebagai sumbu X. Yang kedua cari sumbu Y, yaitu pertemuan ini kita tarik ke atas dan ke bawah.
Ini sumbu Y. Nah, setelah itu kalian tarik atau ketika ada gaya yang membentuk sudut, maka bisa kita uraikan menjadi dua komponen. Nah, kita buat dua komponen. Komponen yang pertama ini kita tarik ke bawah. Di sini, ini sebagai F, X. Dan yang kedua di sini. Ini sebagai F, FY. Kemudian kalian tuliskan nilainya. Fx ini adalah nilainya berapa ya. Jadi kalau kalian ingat, ketika dia apit sudut, ini dekat dengan sudut, maka kita gunakan cos. Hingga rumusnya adalah F cos theta. Kalau dia tidak apit sudut, maka pakailah sin F sin theta. Sehingga untuk mencari A, di sini yang kita gunakan adalah yang berada pada sumbu X. Karena A ini geraknya ke kanan atau ke kiri, bukan ke atas bawah. Yang kita perhitungkan hanyalah gaya yang berada pada sumbu X. Maka A ini sigma Fx sama dengan M kali A, yaitu berapa? Gaya yang berada pada sumbu X cuma satu, yaitu F cos theta sama dengan M kali A. Sehingga A-nya ketemu F cos theta dibagi dengan M. Inilah hasil dari mencari A pada benda yang membentuk sudut. Kemudian ini saya jelaskan jika lantainya kasar. Ya, ini massa, kemudian bendanya ditarik dengan gaya tertentu, membentuk sudut sama sudutnya theta, tapi di sini lantainya kasar. Apa bedanya dengan licin? Bedanya ada di gaya gesek. Jadi ada gaya gesek. Gaya gesek. Jadi di sini, nah ini gaya geseknya, FG. Nah setelah itu, sama caranya kita uraikan seperti tadi. Yang pertama di sini adalah, tidak usah saya jelaskan ulang ya, langsung saya tulis Fx sama dengan F cos theta. Kemudian di sini nanti ada Fy sama dengan F sin theta. Kemudian untuk mencari A, nah, tinggal kalian gunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Di mana sigma F ini adalah sigma Fx yang berada pada sumbu X. Ya, ini di sini. Ada berapa gayanya? Ternyata ada dua, yaitu ada Fx, ada Fg. Sehingga kalian masukkan, nah yang ke kanan plus Fx, yang ke kiri min Fg sama dengan M kali A. Sehingga A-nya ketemu. Fx-nya misal kalian jabarkan, boleh, yaitu F cos theta min Fg sama dengan M kali A. Sehingga A-nya ketemu F cos theta min Fg dibagi dengan M. Inilah hasilnya. Nah, itu kalau Fg-nya sudah diketahui. Kalau belum ya kalian harus cari Fg terlebih dahulu. Ya, jadi judul yang kedua adalah mencari Fg. Langkahnya sama dengan yang tadi. Yang pertama kita gambar gaya-gaya yang searah sumbu Y dulu. Ya, yang searah sumbu Y gayanya ada apa saja? Ini sudah ada satu, ada Fy. Nah, ini sumbu Y. Kemudian tadi selalu ada W, yaitu M kali G. Yang kedua ada gaya normal. Nah, dia ke atas. Sudah, sehingga gaya, nah yang pertama kita mencari gaya normalnya dulu ya, karena Fg itu rumusnya mu kali N. Mencari gaya normal, ini kalian harus lihat sigma Fy-nya. Ya, sigma Fy. Karena yang N ini berada pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan rumusnya apa? Bukan M kali A, tapi 0. Karena pada sumbu Y benda tidak akan bergerak. Tidak akan bergerak naik turun. Nah, makanya 0. Ya, kita tuliskan apa sih yang berada pada sumbu Y. Yang ke atas itu N. Atas lagi masih ada plus Fy. Baru yang ke bawah min W sama dengan 0. Kita jabarkan boleh. N ditambah Fy-nya F sin theta dikurangi W-nya adalah M kali G sama dengan 0. Sehingga
N sama dengan ini plus pindah ruas jadi min F sin theta ditambah dengan M. Inilah hasil dari N. Setelah ketemu N, baru kalian cari nilai FG. Ya, saya taruh di sini ya. Mencari FG sama dengan caranya masukkan ke rumus. Mu kali N, di mana mu-nya ya nanti di soal diketahui, N-nya di situ. Setelah kalian cari hasil akhirnya min F sin theta plus M kali G. Nah, ini ya. Nah, ini pada bidang datar. Selanjutnya saya jelaskan contohnya. Contohnya saya ambilkan dari buku. Kalian buka halaman ya. Nah, contohnya saya berikan saya sendiri dulu. Contoh. Sebuah benda ditarik dengan, ini langsung saya pakai gambar ya. Ini sebuah benda ditarik dengan, ini yang pertama. Gaya F sama dengan 5 Newton. Kemudian dengan massa sama dengan 10 kg. Tentukan nilai A-nya jika yang pertama lantai licin, yang kedua lantai kasar. Nah, kita jawab satu persatu. Untuk mencari yang pertama, lantai licin, ya, berarti dia tidak memiliki gaya gesek. Jadi langsung saja kalian cari A-nya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, pakai ini. Nah, karena dia gayanya yang berada pada sumbu X hanya 1, ya langsung F sama dengan M kali A. Gayanya hanya 1. Sehingga kita masukkan angkanya F-nya 5, M-nya 10 dikali A. Sehingga A-nya ketemu berapa? 5 dibagi 10 atau 1/2 atau 0,5 satuannya meter per sekon kuadrat. Mudah ya, cuma seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2 di sini lantai kasar dan ini soalnya kurang. Koefisien geseknya atau mu-nya sama dengan 0,2. Nah, itu yang diketahui. Nah, untuk mencari lantai kasar, coba kita uraikan gaya-gayanya. Saya gambarkan ulang di sini. Ini F, ini karena dia kasar, maka kita gambar gaya geseknya. Gaya geseknya di sini, FG. FG itu rumusnya apa? Mu kali N. Ya. Untuk F-nya tadi nilainya sudah ada 5 Newton, M-nya sudah ada 10 kilo. Sedangkan untuk FG-nya ternyata belum ada karena N-nya belum ada. Yang pertama kita cari N-nya. Untuk mencari N, kita gambarkan gaya yang berada pada sumbu Y. Nah, jadi sumbu Y di sini ada 2 gaya. Ada yang ke bawah yaitu W, yaitu M kali G. Ada yang ke atas yaitu N. Nah, berarti untuk mencari ini, kita gunakan sigma FY sama dengan berapa? 0. Karena gaya yang berada pada sumbu Y ini sama dengan 0. Nah, jadi ini saya rapikan. Ini mencari N terlebih dahulu. Itu pakai sigma FY sama dengan 0. Berarti untuk sigma FY itu ada berapa? Itu ada 2 ya. N min W sama dengan 0. Sehingga N sama dengan W. N sama dengan W-nya itu berapa ya? M kali G ya. M kali G. M-nya tadi 10. G-nya juga 10. Berarti N-nya ketemu 10 kali 10. 100 Newton. Ini nilai gaya normal. Setelah ketemu N, kita masukkan ke rumus FG. Ini mencari FG. Yaitu pakai rumus FG sama dengan mu kali N, di mana mu-nya adalah 0,2 dikali N-nya 100. Sehingga 0,2 kali 100 adalah 20 Newton. Ya.
Setelah ini kita cari nilai A-nya ya, karena yang ditanyakan adalah mencari nilai A atau percepatan. Ya, untuk nilai percepatan, nah coba kalian lihat. Gayanya itu 5. Kemudian ternyata gaya geseknya lebih besar, 20. Apa mungkin dia bergerak? Ya. Nah, ternyata gaya geseknya lebih besar. Nah, bisa kalian tuliskan. Maka untuk mencari nilai A ternyata dia tidak bergerak. Kalau nilai gayanya ini dia melebihi 20, misal gayanya di sini 25 ya, baru bisa kita cari nilai A-nya. Kalau sudah jelas seperti ini ya bendanya diam, tidak ada A-nya karena dia itu gaya gesek. Coba kalau kita buat nilai gayanya itu lebih besar dari 20 ya, misal F-nya 25. Sehingga kalian bisa menuliskan sigma F-nya sama dengan M kali A, di mana sigma F-nya adalah F dikurangi dengan FG sama dengan M kali A, di mana F-nya tadi 25 dikurangi dengan 20 sama dengan M kali A. Ya, M-nya tadi berapa? 10 dikali dengan A-nya. Ya, 25 kali 25, 10 kali A. A-nya ketemu 5/10. A-nya ketemu 1/2 meter per sekon kuadrat. Tapi kalau dia F-nya beneran 5, tidak usah kalian hitung A-nya. Jadi langsung saja A-nya 0 karena bendanya diam. Karena gaya geseknya melebihi gaya F. Gitu ya. Nah, jadi sementara ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.